Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ramadan Syawal dari Instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dari Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A, Jakarta. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2025 dari Angkatan 2 Kelompok 3. Kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita pengalaman pembelajaran Latsar CPNS dari Agenda 3, yaitu tentang manajemen ASN, profesional ASN, dan smart ASN, yang merupakan 3 pilar penting yang menjadi fondasi seorang aparatur sipil negara yang unggul, adaptif, dan berintegritas tinggi. Dari materi yang telah disampaikan oleh Sekretaris Utama Basarnas, Bapak Dr. Abdul Haris Asyadi, manajemen ASN adalah serangkaian proses dan sistem yang mengatur segala hal terkait pengelolaan pegawai ASN secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan, dengan tujuan menciptakan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan melayani. Manajemen ASN adalah sistem pengelolaan ASN berdasarkan prinsip. Yang pertama, sistem merit. Kedua, profesionalisme. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, kinerja. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa ASN terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama, pegawai negeri sipil. Yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Tujuan utama manajemen ASN. Yang pertama, mewujudkan pegawai ASN yang kompeten dan berkinerja tinggi. Yang kedua, menguatkan integritas dan akuntabilitas birokrasi. Yang ketiga, menciptakan pelayanan publik berkualitas. Tantangan manajemen ASN di era modern. Yang pertama, kesenjangan kompetensi. Yang kedua, kedisiplinan dan kinerja rendah. Yang ketiga, rotasi dan mutasi belum sepenuhnya berbasis merit. Makna utama manajemen ASN yaitu sebagai sistem pengelolaan SDM negara, wujud reformasi birokrasi, instrumen pencapaian tujuan negara, jaminan karir yang adil dan terstruktur. Kemudian ASN profesional merupakan ASN yang bekerja sesuai kompetensi, memegang teguh etika publik, dan berorientasi pada hasil. Profesionalisme ASN diwujudkan melalui kompetensi yang terus dikembangkan, komitmen terhadap pelayanan publik, kedisiplinan dan loyalitas terhadap NKRI, dan tentunya memegang nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Saya sebagai CPNS Basarnas, perjalanan saya masih panjang. Tapi inilah awal penting untuk membentuk karakter dan etos kerja saya ke depannya nanti. Kita dituntut untuk tidak hanya pintar, tapi juga bijak. Tidak hanya cepat, tapi juga tepat. Menjadi profesional berarti kita siap bekerja secara terbuka, adil, dan bertanggung jawab. Lalu dari materi agenda 3 yang disampaikan oleh Bapak Adi Abdullah tentang Smart ASN, yang merupakan konsep pengembangan aparatur sipil negara yang adaptif, cerdas, dan inovatif, serta berintegritas untuk menghadapi tantangan pemerintahan di era digital dan globalisasi. Konsep ini bertujuan membentuk ASN yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, terutama di era digital dan revolusi industri. Seseorang smart ASN dituntut 1. Tidak hanya patuh terhadap aturan, tapi juga proaktif memberi solusi. 2. Tidak hanya melayani dengan baik, tapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sebagai ASN, kita harus berpikir ke depan, mengembangkan kompetensi, dan menjunjung tinggi integritas dalam setiap tindakan kita. Kesimpulan menurut saya dari materi agenda 3 yaitu manajemen ASN bukan sekedar urusan kepegawaian, tetapi merupakan jantung tata kelola pemerintahan yang modern, bersih, dan melayani. Menjadi ASN bukan hanya status, tapi tanggung jawab moral dan sosial terhadap bangsa dan negara. Melalui semangat Smart ASN, tata kelola manajemen ASN yang baik, dan komitmen menjadi ASN profesional, mari kita bertransformasi menjadi abdi negara yang siap menghadapi tantangan zaman. Saya percaya kita semua mampu. Bersama kita mewujudkan birokrasi yang lebih baik, lebih melayani, dan lebih berdampak. Sekian presentasi yang saya sampaikan. We are family, profesional, modern, teruji. Afiknam, Jagat, Samagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.